So, sekarang kita akan membahas simulasi teknik Vorlesung 2. Temanya adalah von der Realität zur Simulation. Jadi seperti yang dibilang di Vorlesung 1, di sini kita akan bergelut dengan bagaimana memodelkan sebuah sistem. Jadi intinya di sini adalah dari misal kita membuat contohnya seperti yang aku kemarin bilang, gimana caranya kita memodelkan sebuah lampu lalu lintas di real life, itu gimana kita masukin ke simulasinya. Nah, seperti itu yang harus kita pelajari di sini Vorlesung 2 ya. Ini kurang lebih nggak penting. Nah, ini contohnya yang kita akan pakai di sini adalah Brunnen, which is air mancur seperti ini. Gimana caranya kalau untuk kita memodelkan ini, mensimulasikan air mancur ini? Karena ya tadi misal, let's say arsiteknya aku mau bikin kayak gini, gimana caranya? Nah, itu tugasnya kita ya. Terus, nah ini, nih real sistemnya bentuknya seperti ini tadi. Nah, prinsip buildnya yang akan kita gunakan untuk simulasi kurang lebih seperti ini prinsip buildnya. Nah, di sini sendiri kita harus tahu ketika kita membuat prinsip build dari sini ke sini, ini tuh apa aja gitu loh. Di sini yang pertama ada MZ, ini M-Strom ya BTW, M-Strom Z yaitu Zulauf masuk. Terus M-Strom U Überlauf, which is yang luber kan. Kalau kalian di sini lihat nih air ini kan air luber semua gitu loh, which is yang luber. Terus M-Strom dari Ablaufnya, which is air keluar yang sengaja dikeluarin, maksudnya emang dibuang. Terus ini juga ada LV sini aku udah jelaskan di sini bahwa ini tuh panjang bagian atas wadah di mana cairan dapat keluar saat lebih tinggi tertentu. Jadi intinya panjang bagian atas wadah itu sininya di mana airnya luber, oke? Terus ini ada S yaitu Ablauf Querschnitt, yaitu luas penampang atau luas bagian dari Ablauf yang which is airnya sengaja dibuang, jadi luas penampang pipanya. Terus habis itu ada Geometry des Behälters, ada RV which is radiusnya, dan HV itu tinggi dari baknya itu. Terus ada Füllhöhe itu tinggi airnya. Sedangkan Inhalt, ya ini Inhalt itu Flüssigkeit Masse ya, massa dari Flüssigkeitnya sendiri. Cuma di sini kita pakai M-Strom karena dia mengalir lah ya. Terus Problem verstehen, Klassifikation der physikalischen Größen. Ada Flüssigkeit Masse MT dan Flüssigkeit Höhe. Ini kita buat sebagai fungsi karena kembali lagi simulation itu tidak jauh-jauh dari matematika. Terus ada lagi Speichergrößen, which is kapasitas penyimpanan, yaitu kapasitas penampungan dari ini, which is di sini adalah air nih, Wassermenge, karena kan di sini sistemnya ini buat nyimpen air. Jadi yaitu Speichergrößennya ya ini airnya, Wassermenge-nya, jumlah airnya gitu. Terus ini H dan T ini korelier, jadi mereka berkolerasi. Jadi kita cuma butuh satu besaran aja, satu größe aja cukup. Terus parameter sind invariante Eigenschaften. Jadi parameter ini kita ngomong parameter ya, karena kan di sini dua ini kan fungsi ini of course dia tergantung sama waktu karena ini fungsinya terhadap waktu. Sedangkan parameter kayak contoh R, HV, LV, S kayak ini kan nggak akan berubah seiring berjalannya waktu. Kasarnya tidak tergantung waktu, ya bisa berubah kalau kita ngomong kondisi lingkungan bisa, cuma kan kalau kita ngomong secara matematik inilah ini tidak akan berubah. That's why dia disebut parameter. Oke, jadi parameter adalah sesuatu yang tidak tergantung dengan waktu. Oke. Terus di sini adalah dari sini Problem verstehen von Prinzipbild zum abstrakten physikalische System. Ini Schritt 2. Tadi Schritt 1 di mana? Nih. Abstraktion von real System zum Prinzipbild. Itu Schritt 1. Jadi dari Schritt 1-nya dari ini dirubah ke sini. Terus untuk Schritt 2-nya sendiri kita dari sini kita buat jadi seperti ini. Oke? Nah, ini tuh apa sih sebenarnya? Mungkin kalian bingung dari sini ke sini kok bisa. Kalau dari sini ke sini kan tadi jelas, dari ini kurang lebih ke sini sesama kelihatan lah dari gambarnya. Cuma kalau dari sini kan agak bingung mungkin ya. Cuma ini simpelnya adalah sistem Brunnen, yaitu which is sistemnya ini sendiri. Dia itu punya Speichergrößen, yaitu kapasitas penyimpanannya, which is ditentukan dengan berdasarkan tinggi dari air, berdasarkan waktu. That's why ya intinya HT ini dia menentukan Wassermenge seperti yang dibilang tadi. Wassermenge adalah mana tadi? Hilang cok.
ini Wassermenge. Oke. Terus ada Anfangswerte dan parameter, which is R, S, dan teman-temannya. Oke. Nah, dia ini dihubungkan dengan Umgebung, which is lingkungan, which is sistem luarnya. Ini sistem dalamnya, ini sistem luarnya. Mereka dihubungkan oleh sebuah Schnittgrößen. Schnittgrößen adalah besaran yang berada di antara Umgebung dan sistem dalam. Di sini adalah MZ, yaitu Massenstrom masuk, and then Müberlauf, which is dia yang luber, dan Ablauf yang keluar. Karena kalau selain itu semuanya ini kan antara bagian dari sistem dalam, kalau nggak bagian dari sistem luarnya. Jadi yang membatasi dia, which is yang disebut Schnittgrößen, adalah 3 ini. Nah, begitu, kurang lebih begitu. Terus ya ini, nah ini diperjelas nih. Speichergrößen, yaitu perilaku sistem terhadap waktu mulai dari Anfangszustand, which is ya tadi Wassermenge-nya. Kalau misalnya Wassermenge-nya Anfangszustand-nya sekian gitu loh, ya itu Speichergrößen-nya kita juga harus hitung. Kalau misalnya dia tambah penuh atau tambah hilang, itu harus kita hitung. Terus Anfangswerte parameter, itu juga ya sudah dijelaskan tadi. Terus ya ini Schnittgrößen, besaran pada batas sistem, which is keluar dan masuknya. Oke? Terus sudah, ini nggak penting. Nah, terus yang harus kita lakukan berikutnya adalah, kan kita tadi udah nih problem verstehen. Tadi di atas kan kita bahas problem verstehen. Nah, sekarang kita Modellierung. Gimana cara modellierungnya? Yaitu dengan cara Bilanzierung melalui Massenbilanz. Ini sudah dibahas di Termola ya. Nah, untuk Massenbilanz sendiri, kita bisa tulis seperti ini. Perubahan dari massa adalah massa masuk dikali Massenstrom masuk dikali perubahan waktu dikurangin Massen yang kita keluarkan, which is Ablauf. Massenstrom yang keluar dikali perubahan waktu juga, dan dikurangi lagi dengan Massenüberlauf, which is yang dia luber, dikali perubahan waktu juga. Ini basic banget lah ya. Ini jadi Zulauf harus masuk Ablauf dan Überlauf yang overflow. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa perubahan massa terhadap perubahan waktu bisa dirumuskan dengan seperti ini, which is dengan syarat M dari TO sama dengan M0. Ini adalah Anfangswertnya. Oke? Nah, ini yang harus perlu diingat ya. Kok ini penting banget, harus dihafalin. Yaitu ada 2 hal yang kita sampai sekarang nggak tahu, which is kalau yang masuknya M2 ini, yang Zulaufnya ini, itu ditentukan dari Anfangswert, dan juga itu udah pasti diketahui di soal. Karena apa? Karena bukan diketahui di soal sih, maksudnya udah pasti tahu lah. Karena kita kan nyuntek banyu nih, ya kita harus tahu banyu sing disunteki piro akeh kan kudu tahu gitu loh. Nah, yang kita perlu tahu adalah kalau misalnya luas penampang pipanya sekian untuk Ablauf ya kita ngomong. Nah, Ablaufnya ini Massenstromnya berapa itu kita nggak tahu, karena itu harus kita hitung. Meskipun kita nyuntek banyu sekian, kalau banyu nyuntek kan, let's say kita suntek 1 liter. Ya, 1 liter kecepatannya berapa itu kita udah harus tahu, karena kita yang nyuntek dari awal. Cuma kalau Überlauf dan Ablaufnya ini harus kita hitung lah ya intinya. Nah, gimana cara ngitungnya? Yang pertama kita harus cari Ausflussgeschwindigkeit. Ini kita hitung dari, sebenarnya basic aja, dari kekekalan energi. Cuma ini ada namanya Torricellische Ausflussformel, gak tahu dia siapa, pokoknya dia itu. Terus ada juga Volumenstrom, ini penting ya. Volumenstrom itu adalah Querschnitt dikali dengan Geschwindigkeit. Sedangkan Massenstromnya sendiri adalah Rho dikali Volumenstrom, atau yaitu Dichte mal Volumenstrom. Ini rumus penting, harus diingat. Kurang lebih seperti ini. Sedangkan untuk Überlauf sendiri, itu yang kita perlukan adalah Volumenstrom, which is ini rumusnya. Dapat dari mana? Ini sebenarnya dari integral. Karena kan kalau misalnya kalian lihat tadi di bagian ini loh, bagian ini kan, ini bagiannya dinamis sebenarnya. Makanya kita perlu namanya integral. Cuma integralnya gimana detailnya aku juga nggak tahu. Pokok ini hafalin aja rumusnya. Itu namanya Francis-Diaformel. Sedangkan untuk Massenstrom sendiri rumusnya masih sama, which is Dichte dikali Volumenstrom. Ini adalah rumus yang harus diingat karena penting. Terus ini juga beberapa parameter pentingnya dari yang di atas tadi. Cuma ini udah kita bahas semua tentang apa aja dia. Nah, terus setelah kita sudah dapat semuanya, kita harus Umformung dari Massenbilanz itu sendiri. Setelah kita dapat rumus-rumus ini ya, kan tadi Massenbilanznya keluarnya ini. Terus kita tahu bahwa ini which is di sini yang kita butuhkan adalah MA, dan ini which is ini kita dapat dari sini. Jadi ketika di Umformen jadinya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini yang masalah adalah kita punya 2 fungsi. Oh ya, punya 2 fungsi, which is M dan H.
M yang tergantung dengan T, dan H yang tergantung dengan T. Cuma kembali lagi seperti yang kita bahas di atas bahwa M dan H nih, M dan H itu korelier, jadi mereka saling terhubung. Jadi kita bisa umformen lagi dengan cara seperti ini. Nah, ini buat kalian tanya, kok bisa korelier dari mana ya ini? Karena M itu kan rho dikali V, sedangkan V sendiri adalah Pi kali R kuadrat kali H. Ini adalah volume dari tabung, karena bentuk tadi kalau kalian lihat yang si Brunennya itu kan bentuknya tabung kurang lebih. Jadi ya seperti itu. Nah, di sini kita bisa rubah jadi H, fungsi H terhadap T itu M, fungsi M terhadap T dibagi rho pi R kuadrat. Nah, di situ kita sekarang punya pilihan nih. Kita mau selesaikan dari sisi H atau dari sisi M. Kalau dari sisi H dia berubah menjadi seperti ini. Ini kenapa bisa gini? Ini simpel aja, which is M. M itu kan H dikali rho. Nih, mana ya? Nah, ini M itu kan H dikali rho pi R kuadrat. That's why ketika intinya kan ini M nih, M dari sini ke sini. Jadi kalau misalnya H-nya kita biarin, kita cuma pakai H-nya, ininya kan bisa kita pindah ruas. Jadi bagian ininya kita pindah ruas ke bawah jadi pembagian kan. Sedangkan untuk M-nya sendiri di bagian HT-nya kita bisa ganti, ini udah aku rubah. Ini tinggal kalian masukkan ke sini sama ini masukkan ke sini. Selesai, begitu aja. Kita tinggal pilih mau yang mana. Ini Anfangswert-nya. Udah. Nih, dan di sini yang dipilih adalah für die Speichergröße H. Jadi kita pakai H ya di sini. Untuk M kenapa nggak pakai M ya? Suka-suka yang bikin Boolean. Jadi ini ya pokoknya begitu. Terus ya ini untuk rumusnya Upload-nya sendiri dan Oberlauf-nya kita bisa dapatkan seperti ini dan selesai. Dan sekarang kita asumsikan bahwa MZ ini diketahui dengan 50 kg per second. Ya sudah. Udah selesai nih. Kita tinggal ini bentar. Sorry, ada satu lagi. Di modellieren ini kita harus juga menghitung Gültigkeitsbereich. Apa itu? Karena untuk model Gleichung ini kan kita nggak tahu nih Gültigkeitsbereichnya seperti apa. Maksudnya ada kasarnya gini loh, kalau fungsi batas dari fungsi sendiri. Ini kan kita bikin sebuah fungsi kurang lebih. Ini kan fungsi nih. Nah, kita juga harus tahu batas dari fungsinya ini gimana gitu loh. Nah, di sini ada dua pembagian, which is H lebih besar dari HV. H itu tinggi airnya, lebih besar dari H dari Brunennya sendiri. Ketika ini terjadi, maka yang terjadi adalah air keluar ini atau splash dari Brunnen, which is itu yang kita mau. Jadi ini kita bisa asumsikan bahwa oke, ini bagus, betul. Nah, sedangkan kalau kebalikannya gimana? Kalau H lebih kecil dari HW? Nggak bisa, karena nggak ada Oberlauf, which is kita nggak mau. Kita kan maunya airnya tumplek tuh. Nah, makanya ini dia bilang, MU ist nicht definiert. Jadi diese Modell kann diesen Bereich nicht abbilden. Jadi kita cuma boleh pakai ini. Nah, itu harus kita modelkan di sini. Cuma ini akan lebih lanjut dibahas di Übung. So kita tidak akan membahas bagaimana cara menulis programnya, cuma kurang lebih begitu. Terus ya udah, ini tinggal dikasih tahu bahwa harus di ini. Terus ini juga kita langsung coba, maksudnya dengan program yang tadi ini langsung dicoba dengan data-data seperti ini. Ini data-data yang let's say diketahui di soal, dicoba gimana, hasilnya seperti ini gitu loh. Terus ini kurang lebih diganti lagi, ini kan tadi MZ nya 50. Kalau diganti gimana, jadinya begini. Terus kalau tadi kan jadinya gini, sedangkan sekarang kalau diganti jadinya begini doang, ya gitu-gitu doang. Dan ya udah, jadi segitu dulu untuk For Lesson 2.